Guys, perkenalkan nama saya Alexander. Saya salah satu mahasiswa Universitas Internasional Batam dengan NPM 2041141. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis satu perkara yang saya ambil dari website Mahkamah Agung, yaitu nomor 18 mengenai perdata gugatan sederhana pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Purwokerto. Nah, sebelum masuk ke dalam kasus perkara tersebut, yang saya analisis itu ada 5. Yang pertama adalah para pihak terkait perkara, kedua adalah kasus posisinya, yang ketiga itulah dasar pertimbangan hakim dalam putusan, yang keempat itu adalah amar putusan, serta yang terakhir itu adalah analisis putusan hakim menurut saya apakah sudah sesuai dengan hukumnya. Yang pertama, yang kita bahas adalah pihak-pihak yang terkait akan perkara tersebut. Nah, di sini ada dua pihak, yaitu pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Ya, di mana pihak penggugat di sini adalah PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dengan kantor cabang Purwokerto yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 431 Jawa Tengah. Yang di sini berdasarkan surat kuasa direksi nomor 101 garing kuasa garing dir garing 2020 per tanggal 29 Juli 2020 akan diwakili oleh Luciana Anjarsari SH.MH selaku Legal Division Head PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Dan pihak tergugat di sini ada dua, yaitu Tris Gilang Adipurwo yang tinggal di RT 1 dan RW 1 Jawa Tengah yang berjenis kelamin laki-laki, dan juga Ibu Iyas Prasmeti Ekaningsi dan juga tinggal di RT 1 nomor 1 RW 1 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan jenis kelamin perempuan. Nah, setelah kita mengetahui pihak-pihak terkait akan perkara tersebut, kita masuk ke nomor 2, yaitu kasus posisi. Nah, penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 27 Januari 2020. Di sini ada 17 gugatan yang diajukan. Yang pertama adalah bahwa antara penggugat dan tergugat telah melakukan perbuatan hukum berupa kredit kepemilikan rumah atau KPR sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit KPR PTN pada tanggal 25 Januari 2017 yang disaksikan dan dilegalisasi di hadapan Aris Mujainah SH.MKN, notaris di Kabupaten Banyumas, yang telah ditandatangani oleh penggugat dan juga tergugat 1 dan diketahui serta disetujui oleh tergugat 2 selaku pasangan dari tergugat 1. Nomor 2, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana berkaitan dengan domisili pasal 4 ayat 3, yaitu penggugat dan tergugat dalam penggugat sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Poin ketiga, berdasarkan kecantuman dan ketentuan pada poin 2 di atas, penggugat telah menunjukkan kuasa atau wakil yang berada di wilayah hukum yang sama dengan tergugat 1 dan tergugat 2, yaitu PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 431 Purwokerto, Kabupaten Banyumas yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Poin keempat, bahwa kredit kepemilikan rumah yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat 1 dipergunakan untuk pembelian rumah dan tanah atas sertifikat hak milik 2208 dengan luas 80 meter persegi dengan atas nama Tris Gilang Adipurwo. Poin kelima, yaitu bahwa ketentuan pokok perjanjian kredit sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas adalah sebagai berikut. Jumlah kreditnya adalah 130 juta dengan jangka waktu 180 bulan dengan jatuh tempo pada 25 Januari 2032 dengan pembayaran setiap tanggal 7 tiap bulannya dengan agunan kredit tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 80 meter persegi di perumahan Citra Pesona Blok C nomor 2, Kelurahan Kedung Randu, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas,
Bukti kepemilikan agunan adalah sertifikat hak milik 2208. Poin ke-6 adalah bahwa yang menjadi agunan terhadap kredit kepada tergugat 1 atas fasilitas kredit yang diberikan oleh penggugat adalah tanah dan bangunan yang terletak di Bukit Citra Pesona Blok C nomor 2 tersebut. Terus poin ke-7 adalah bahwa dalam perjalanan kreditnya tergugat 1 tidak melaksanakan kewajiban pembayar sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit. Bahwa setelah beberapa kali diperingatkan dengan surat peringatan, namun tergugat 1 tetap tidak melakukan pembayaran kewajiban angsuran sesuai ketentuan. Poin ke-8, bahwa sehubung dengan prestasi yang dilakukan oleh tergugat 1 tersebut, penggugat telah cukup memberikan pembinaan melakukan upaya penyelamatan dengan menyampaikan surat peringatan kepada tergugat 1 sebanyak 3 kali. Yang pertama pada tanggal 4 September 2017, yang kedua pada 3 April 2018, serta 1 Mei 2018. Poin ke-9, bahwa setelah diberitahukan dan disampaikan surat peringatan tersebut, tergugat 1 tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayarannya, sehingga muncul unsur prestasi dengan melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1234 AWP Perdata mengenai prestasi. Poin ke-10, bahwa total kewajiban tergugat 1 kepada penggugat berdasarkan catatan salinan rekening koran atau pembukuan penggugat bertanggal 9 September 2020 adalah sebesar 23,78 kali angsuran dengan total sisa kewajiban kredit yang terdiri dari sisa pokok, kewajiban pokok, serta kewajiban bunga dan kewajiban denda sebesar Rp171.405.385 dengan rincian sebagai berikut. Sisa pokoknya adalah Rp124.184.607 dengan kewajiban pokoknya sebesar Rp7.100.504 dengan kewajiban bunganya itu adalah Rp32.753.497.3. Poin ke-11 adalah bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, tergugat 1 tidak juga menunjukkan itikat baik kepada penggugat segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya. Poin ke-12 itu bahwa sesuai dengan pasal 12 ayat 1 pada lembar syarat dan ketentuan perjanjian yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisah dengan perjanjian kredit, kategori debitur prestasi disebutkan pada pasal 12 debitur prestasi. Poin ke-13 adalah bahwa untuk menjamin terlaksananya gugatan ini tidak sia-sia atau hampa, dan agar tanah serta bangunan yang berdiri di atasnya menjadi agunan kredit bagi penggugat, tidak dialihkan kepada pihak lain. Dengan ini penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan kepemilikan bangunan tergugat 1 dan tergugat 2 yang terletak di Bukit Citra Pesona Blok C nomor 2 tersebut. Terus poin ke-14 adalah bahwa terhadap tanah dan bangunan yang menjadi agunan tersebut telah dilakukan pengikatan sempurna atau hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UU nomor 4 tahun 1996, maka sebagai kreditur yang berikat baik, penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memerintahkan para tergugat agar segera mengosongkan agunan kredit sebelum dilakukan eksekusi hak tanggungan apabila tergugat 1 tidak segera melunasi hutang atau tanggungan. Poin ke-15, karena tergugat 1 telah terbukti melakukan prestasi kepada penggugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penggugat memohon untuk majelis hakim menghukum tergugat 1 atas untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Poin ke-16 yaitu tetap penggugat wajar ingin memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp5 juta per hari yang harus dibayarkan tergugat 1 bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Poin terakhir,
yaitu penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya banding atau kasasi. Nah, dari ke-17 poin tersebut, ada 9 poin yang akan menjadi kesimpulannya, yaitu pertama adalah menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua adalah menetapkan perjanjian kredit per tanggal 25 Januari 2017 sah dan mengikat kepada penggugat dan tergugat satu. Yang ketiga adalah menyatakan tergugat satu telah melakukan prestasi atau ingkar janji terhadap penggugat. Yang keempat adalah menghukum tergugat satu untuk membayar hutang kredit secara seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh pinjaman atau kredit sebesar Rp171.453.185 sebesar hutang pokok, bunga, dan denda yang seharusnya dibayarkan seketika atau sekaligus kepada pihak penggugat. Poin kelima, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik para tergugat yang menjadi agunan kredit yang beralamatkan di Bukit Citra Pesona Blok C nomor 2 tersebut. Yang keenam adalah menghukum para tergugat atau siapapun yang menepati objek sita jaminan untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan serta mengosongkan agunan dalam perkara akuo bila tidak melaksanakan putusan ini. Poin ketujuh, menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5 juta per hari kepada penggugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedelapan, menghukum para tergugat patuh dan tunduk terhadap putusan ini. Yang kesembilan, menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Dari sisi tergugat, dalam eksepsinya itu menolak gugatan penggugat atau setidaknya itu menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara yang pertama itu adalah menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Kedua, menolak permohonan sita jaminan. Yang ketiga, menyatakan bahwa tergugat tidak ingkar janji atau prestasi. Yang keempat adalah menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Nah, setelah itu kita memasuki poin ketiga, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam putusan. Nah, hakim berdasarkan fakta hukum bisnis berpendapat bahwa penggugat tidak melaksanakan perjanjian kredit KPR BTN yang fotokopi sesuai dengan asli perjanjian KPR BTN pada tanggal 25 Januari 2017. Sedangkan para tergugat telah menikmati fasilitas kredit dari para penggugat dengan bukti fotokopi sesuai dengan asli, yaitu fotokopi sertifikat hak milik 2208 dengan luas 80 meter persegi yang terletak di perumahan Bukit Citra Pesona Blok C nomor 2. Dan juga selanjutnya, penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada tergugat per tanggal 4 September 2017, 3 April 2018, serta 1 Mei 2018. Namun, para tergugat tetap tidak memenuhi prestasinya. Nah, dari pertimbangan ini, hakim memiliki pertimbangan yaitu dalih para tergugat dalam jawabannya adalah upaya menghindari dari prestasinya yang didasarkan pada pikiran dan penafsiran peraturan yang keliru. Yang keempat, tentang amar putusan. Nah, amarnya itu lain-lain. Amar lainnya itu adalah dikabulkan sebagian karena dikabulkannya nggak semua dari yang dia inginkan. Yaitu catatan amarnya yang pertama adalah mengabulkan gugatan penggugat secara sebagian. Kedua adalah menetapkan perjanjian kredit 33/2016 120/904 tanggal 25 Januari 2017 sah dan mengikat kepada penggugat dan tergugat satu. Yang ketiga, menyatakan tergugat satu telah melakukan prestasi atau ingkar janji terhadap penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat satu untuk membayar hutang kredit secara seketika atau sekaligus tanpa syarat seluruh pinjaman kreditnya sebesar Rp171.450.385 sebesar hutang pokok, bunga, denda, dan pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada penggugat. Poin kelima adalah menghukum para tergugat patuh dan tunduk terhadap putusan ini.
Yang keenam, menghukum para tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 516.000, serta yang terakhir adalah menolak gugatan penggugat lainnya. Nah, yang terakhir adalah analisis putusan hakim. Menurut saya apakah sudah sesuai dengan dasar hukumnya? Menurut saya sudah sesuai. Kenapa? Karena pada saat ini melakukan manifestasi pada pihak tergugat 1 dan tergugat 2 dalam membayar biaya-biaya yang dia tidak bisa bayarkan dan sudah tercatat dalam peraturannya. Maka diatur dalam pasal 1234 KUHP Perdata yang menyatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Nah, pada pasal 1238 HP Perdata menyatakan bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri. Ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dan dalam waktu yang telah ditentukan atau tidak membayarkan kewajibannya yang telah ditulis dalam perjanjian. Sekian analisis dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, mohon maaf karena saya masih belajar dan mohon untuk menikmati video ini dengan baik. Sekian analisis dari saya. Saya ucapkan terima kasih.